Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Himatin, kembali lagi di podcast Story Podcast Advokasi bersama saya, Selva Mustiana dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian 2021. Oke, kali ini kita sudah bersama mahasiswa berprestasi dari Teknologi Industri Pertanian. Ini dia, Leandra Faraneda. Mbak Leandra itu mendapatkan juara satu di Fakultas Pertanian Yudisium periode 1. Mbak Leandra juga mendapatkan IPK yang cukup tinggi, yaitu 3,9. Dan Mbak Leandra juga mahasiswa yang mengikuti program kebugaran mahasiswa merdeka. Gimana nih Mbak perasaannya hari ini? Masih suasana fresh graduate. Ya, Pusing cari loker. apalagi baru selesai wisuda kemarin ya Mbak, udah bergelar STP nih teman-teman. Oke, di sini kita langsung ke topiknya aja nih teman-teman, yaitu tentang lomba skripsi Fakultas Pertanian nih Mbak. Nah, jadi kan angkatan 2021 itu kan mulai mengerjakan skripsi ya Mbak. Nah, mungkin masih banyak yang bingung, masih bertanya itu tentang mengerjakan skripsi mulai dari awal. Nah, boleh dong Mbak ceritain mulai dari awal Mbak bimbingan dengan dosen sampai bisa jadi juara satu lomba skripsi Fakultas Pertanian. Yang pertama-tama itu tentunya Mbak tuh mencari-cari skripsi lah. Saran-saran yang ada di buku skripsi itu kan banyak. Itu sarannya itu bisa menjadi penelitian kita. Dan juga Mbak tanya-tanya ke dosen apakah masih ada penelitian, dosen belum menjalankan. Itu kesempatan ruang bagi kita, misalnya kita mau melakukan penelitian tapi kita terkendala soal dana. Penelitian kita tuh sangat sulit, parameternya banyak, kita perlu biaya tambahan. Nah itu ruang untuk kita mencari tentang skripsi. Terus juga pada saat penelitian kita itu harus selalu bimbingan. Kadang Mbak tuh bimbingan 3 kali seminggu sampai 4 kali seminggu dah untuk bimbingannya. Dan juga kita tuh harus bener-bener ngikutin apa kata dosen, ngikutin aturan-aturan yang ada. Dari kita masukin proses skripsi itu nggak gampang sih. Pertama kita tuh harus bimbingan tentang judul, tentang topik kita, terus latar belakang kita apa. Terus kita udah ke latar belakang, bab selanjutnya itu belum bisa masuk kita, karena kita harus masukin ke komisi dulu. Dari komisi baru kita keluar buat skripsi itu diperiksa, terus kita periksa lagi. Jadi periksanya tuh ada 2 kali periksa sampai itu bisa di ACC untuk dilanjutkan ke seminar. Udah seminar terus kita langsung ke seminar proposal, seminar hasil penelitian, terus baru kita sidang. Gampang kok. Gampang ya Mbak. Tadi kan Mbak bilang kita tuh harus mencari dana ke dosen kan Mbak. Nah kalau Mbak kemarin itu mendapatkan dananya itu dari mana Mbak? Mbak tuh mencari-cari dengan dosen di jurusan kita. Terus udah cari-cari, kita tentu topik, kita bicarakan ini mau arah kemana, penelitian ini mau dibawa kemana, kita parameter apa yang kita hitung, apa aja yang masukin datanya. Udah itu kita harus langsung cepat ngambil bahan dan lain-lain, biar ini juga ruang ini kan banyak yang minatnya, jadi kita harus bersaing gitu sama yang teman-teman yang lain, jangan sampai kita ketinggalan. Terus juga sudah itu nggak gampang loh, yang lain itu juga dapat yang kayak Mbak itu bisa, tapi nggak full. Ada beberapa teman-teman Mbak yang nggak full dibiayain, ada juga dari dana sendiri, walaupun itu terhitung program asisten peneliti juga. Berarti itu salah satu program asisten penelitian ya Mbak. Itu kemarin Mbak di full dibiayain atau full dibiayain? Ya soal penelitian, tapi soal transportasi misalnya dan lain-lain sebagainya itu masih dari kita. Nah, kan kata Mbak tadi dana Mbak tuh udah dibiayain full kan Mbak. Kalau boleh tahu Mbak, yang judul Mbak kemarin itu mengamati apa Mbak? Kalau judul Mbak kemarin itu tentang hanya observasi saja, tapi itu objeknya itu masih jarang diteliti oleh
teman-teman atau yang satu jurusan, satu minat yang kayak Mbak. Jadinya Mbak memutuskan untuk ngambil objek penelitian itu karena para dosen-dosen itu merasa kalau topik ini nih masih belum banyak penelitian. Jadi kita harus memberitahu misalnya tentang apa sih pengaruh kerusakan yang ada di pisang, misalnya objek yang Mbak teliti kan pisang. Jadi apa sih kerusakan yang terjadi pada pisang? Misalnya ada dapat retakan atau robekan, tapi robekannya itu bukan karena mekanis, karena alat atau apa, itu robekannya karena dia saat tumbuh itu robek mengalami retakan gitu. Jadi itu yang Mbak, pengaruh kerusakan itu terhadap fisik, misalnya panjangnya, lebarnya, dimensinya, beratnya gimana selama penyimpanannya, terus juga gimana kadar abu terhadap pada protein. Nah, setelah itu dari informasi itu harapannya itu bisa menjadi penelitian lanjutan untuk yang teman-teman lain misalnya pengen itu pisang itu tuh bagusnya diapain dengan karakteristik yang seperti itu. Judul itu dari pemikiran Mbak sendiri atau judulnya dikasih dari dosen? Kan tadi tentang karakteristik fisik dan kimia Pisang barangan Mbak. ya untuk penelitiannya di keretakannya Mbak. Itu dari Mbak sendiri atau dikasih dari dosen? Mengenai topik tema itu dari dosen. Terus objek penelitiannya itu pisang barangan merah itu dari dosen diusulkan. Tapi untuk judulnya itu Mbak buat sendiri, Mbak susun namanya. Oh, jadi topik utamanya itu dari dosen, tapi Mbak lebih melengkapi gitu kan Mbak? Oh, oke. Nah pasti kita tuh membuat skripsi itu ada hambatan-hambatan nih Mbak. Nah apa sih hambatan yang terjadi pada Mbak waktu pembuatan skripsi? Untuk hambatannya itu Mbak pernah mention di waktu lomba itu hambatannya keterbatasan tentang sampelnya. Sampelnya itu kan keretakan pisang dan itu nggak sering terjadi. Itu fenomena yang jarang terjadi tapi tetap terjadi dari tahun ke tahun. Walaupun kita udah kontrol misalnya itu tetap terjadi fenomena itu. Jadi Mbak memutuskan untuk mengambil itu dengan resiko durasi penelitiannya itu bakal lama karena sampelnya itu harus dicari. Dan juga dari kemarin itu Mbak bulan pertama itu cuma mendapatkan sampel 6 pasang sampel, sedangkan dibutuhkan 18 sampel. Dan untuk bulan berikutnya Mbak sisa mencarinya, terus Mbak tunggu lagi sampai bulan berikutnya sampai itu terkumpul menjadi 18 sampel. Itu buah pisang itu beda-beda atau satu jenis Mbak? Untuk jenisnya itu tetap pisang barangan merah, tapi untuk variannya tuh ada yang tidak retak dan yang retak saja. Untuk varian misalnya per minggu atau dihitung per hari itu nggak bisa terlalu diamati dengan detail karena keretakan itu tuh fenomenanya sangat abnormal gitu. Kadang terjadi di minggu ke-3, kadang terjadi di minggu ke-6, bisa jadi Ya waktunya aja atau masih ada hambatan-hambatan yang waktu Mbak ngerjain skripsi kemarin? untuk hambatannya itu enggak sih, selain keterbatasan sampel itu yang paling utama. Kalau yang lainnya hanya cari tentang informasi dan jurnal internasional dan tentang bahasa Inggris karena banyak banget topik Mbak ini yang belum diteliti. Tadi kan Mbak menjadi asisten peneliti dosen kan Mbak? Nah itu bisa dikonversi atau gimana? Itu bisa dikonversi karena pada dasarnya itu program dari pemerintah, program Kampus Merdeka. Jadi itu kita mendapat 20 SKS, itu kita konversi menjadi mata kuliah sesuai. Jadi bisa dikonversi untuk SKS Mbak. Mbak kalau lebih dari asisten peneliti atau skripsi yang kayak kemarin-kemarin? Tergantung kalian mau minatnya apa, karena kalau asisten peneliti itu otomatis kalian itu bakal berhubungan langsung dengan dosen. Kita harus ngikutin
maunya dosen itu apa. Misalnya kita topiknya ini udah ditentuin arahnya mau kemana, kita nggak bisa terserah, kita nggak bisa, kita harus pengen ke sini, misalnya pengen ke tentang, bukan tentang pisau, pengen tentang survei atau gimana, itu kan Berarti langsung dari dosennya. Kalau misalnya asisten penelitian itu mbak, kita tuh daftar atau dipilih dari dosennya mbak? kita harus lebih aktif sih, karena mahasiswa itu pada dasarnya harus lebih aktif. Kita harus, sampai kita mengerjakan skripsi pun kita harus lebih aktif, karena kita butuh nanya-nanya gitu kayak tentang topik-topik ini belum diteliti tentang apa pak, Jadi lebih dekat lagi ke dosennya mbak. Kalau itu berarti dipilih gitu mbak. Bukannya kita daftar. itu pertama kita ngajuin diri. Setelah kita ngajuin diri, dosen menimbang apa kita ini bisa untuk diamanatkan tentang penelitian ini. Kalau dosen itu percaya sama kita bakal diamanatkan tentang topik yang dosen itu suruh. Setelah itu baru kita bisa mendaftarkan ini. Dan ada juga teman mbak yang topik penelitian itu tidak ditentukan dari dosen, tapi dia mengajukan diri untuk mengikuti program. Akan tetapi ya tidak dibiayai, mereka hanya dapat manfaat tentang bisa konversi saja 20 SKS. Misalnya keuntungan lainnya itu ada mbak di aslinya. Keuntungan lainnya udah pasti kita lebih diingat oleh dosen kita, karena kan mahasiswa sekarang problemnya kan susah untuk menghadap dosen, susah untuk bimbingan, itu kita benar-benar diperhatiin, benar-benar kita tuh dibangga-banggain, karena kita tuh udah diberi tanggung jawab oleh dosen. Oke, tadi kan mbak kita sudah membahas tentang asisten penelitian mbak. Nah sekarang skripsi mbak kan angkatan 2021 itu masih banyak bingung nih tentang skripsi. Itu kalau skripsi itu ada aplikasi penolong atau gimana mbak? Kalau aplikasi penolong itu yang pasti sih Office ya, aplikasi Office kayak Word, Excel dan lain-lain itu harus bisa dikuasai. Terus juga aplikasi tentang Medley atau SPSM itu jadi aplikasinya, nah kita harus pintar-pintar aja. Kalau trik dan tipsnya nih mbak tentang skripsi, nanti entah ada yang ada tingkatnya dapat juara 1 lagi nih. Yang pasti sih kita tuh pertama tuh harus minimal tuh bisa mengartikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu paling harus lah, itu mahasiswa pun nggak bisa gitu bahasa asing. Kalau nggak bisa pun ya kan kita bisa bantuan yang lain seperti Google Translate atau yang ChatGPT yang lain sebagainya. Itu kita harus banyak-banyak baca tuh, karena skripsi itu pada dasarnya kumpulan dari citasi jurnal lain, dari citasi penelitian orang lain. Kata kuncinya tadi itu perbanyak literasi dan bahasa asing mbak. Ngomong-ngomong bahasa asing nih mbak, kemarin mbak TOEFL-nya dapat berapa nih mbak? Mbak dapat sekitar 500-an. Wah, keren banget ya teman-teman, 500-an. Berarti skripsinya kemarin tuh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mbak? Kalau skripsinya mbak pakai bahasa Indonesia, tapi kalau untuk dilombakan itu mbak translatekan ke bahasa Inggris gitu. Dan presentasinya juga. Wah, luar biasa nih mbak Yandra. Itu TOEFL-nya itu mendapatkan 500 plus. Gimana sih perasaan mbak? Tadi kan kita sudah menyinggung nih teman-teman, Mbak Ledra itu mendapatkan IPK yang cukup tinggi yaitu 3,91. Gimana sih rasanya mbak mendapatkan IPK yang tinggi, mendapatkan juara 1 lomba skripsi, dan TOEFL-nya tadi teman-teman mendapatkan 500 plus. Itu gimana sih perasaannya? Yang pasti seneng lah ya, karena kita itu udah usaha dan usaha kita itu terbayarkan. Karena dari awal itu mbak pengen banget IPK mbak segitu atau lebih tinggi, dan juga mbak lebih suka baca buku, apalagi buku bahasa Inggris. Jadi mbak senang kalau sesuai target ya.
Jadi usaha yang kita lakukan selama ini tuh terbayar tuntas gitu. Mungkin terakhir nih Mbak, apakah ada kata-kata untuk teman-teman yang memperjuangkan skripsi saat ini Mbak? Kalau pesannya sih jangan males ya teman-teman, karena skripsi itu kalau kalian males itu bakal susah ngerjainnya. Tapi kalau kalian nggak usah terlalu rajin, tapi kalian kayak ada progres setiap harinya atau setiap minggunya, kalian setiap bulan lah minimal ada progres bimbingan, kalian udah sampai ke bab berapa, kalian udah nulis sampai paragraf berapa, itu sangat penting untuk menyelesaikan skripsi kalian. Ya pada intinya tuh kata kuncinya jangan malas, bisa membagi waktu gitu kan Mbak. Oke teman-teman, mungkin segitu aja podcast kita kali ini bersama Mbak Leandra. Nah mungkin bagi teman-teman yang ada rekomendasi boleh komen di bawah atau DM di Instagram Himatin. Jangan lupa follow sosial media Himatin seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Nah.